Swastiastu, selamat pagi semuanya. Gimana hari ini kabarnya, sehat semua? Sehat ya, Stongkara kalau sehat semua. Silahkan langsung saja untuk ketua menyiapkan dan pimpin doanya sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini. Cukup. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, tolong periksa di sekitar baku kalian apakah masih ada sampah. Jika masih ada sampah, tolong langsung dibuang ke kotak sampah agar kita belajarnya kondusif dan nyaman. Sudah ya? Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Bagus, Tongkara kalau seperti itu ya. Oke, langsung saja. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menulis puisi yang baik dan benar. Maka di pertemuan hari ini kita akan membahas bagaimana cara membaca puisi yang baik dan benar. Sebelum kita memulai materi kita pagi hari ini, ada yang masih ingat bagaimana langkah-langkah menulis puisi yang baik dan benar? Ya, yaitu menentukan tema, memperhatikan gaya bahasa atau diksi atau pilihan diksi, memperhatikan enjambmennya, atau memperhatikan makna yang terkandung dalam puisi. Oke, masih ingat berarti ya? Berarti hari ini semuanya sudah siap untuk menerima materi baru, yaitu tentang bagaimana cara membaca puisi yang baik dan benar. Kenapa kita harus mempelajari cara membaca puisi yang baik dan benar? Ketika kita sudah mengetahui bagaimana cara-cara atau langkah-langkah menulis puisi, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita membacakannya di hadapan publik, bagaimana cara-caranya, bagaimana teknik-tekniknya. Oke. Kenapa kita harus mempelajari materi ini? Untuk membaca puisi sendiri tentu saja ada manfaat-manfaatnya. Yang pertama, untuk melatih tingkat kepercayaan diri kita di hadapan publik. Yang kedua, memperluas wawasan kita di bidang sastra Indonesia terkhususnya, dan mengajak kita untuk mempelajari bagaimana cara-cara membaca puisi yang baik dan benar. Apa tujuan kita mempelajari materi hari ini? Untuk menyampaikan makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Bisa juga kita membantu untuk menyampaikan puisi atau makna yang terkandung dalam puisi sastra orang lain kepada hadapan publik. Di Indonesia kita sendiri dikenal dengan jiwa seni yang tinggi. Indonesia dikenal dengan fenomena-fenomena karya sastranya yang cukup bagus ya. Namun di Indonesia sendiri jarang orang yang mau membacakan karya-karya sastra yang ada di Indonesia, terkhususnya puisi. Padahal kan membaca puisi itu banyak ya manfaatnya. Lalu apa itu membaca puisi? Puisi merupakan karya sastra yang mengandung irama indah yang dihasilkan dari penyusunan kalimat. Puisi juga memiliki syarat tertentu untuk dikatakan sebagai puisi, sebab keindahan di dalamnya bukan hanya mencurahkan perasaan, namun juga memiliki unsur seni yang kuat dari penyusunan kalimatnya, seperti majas-majas salah satunya. Puisi kini terbagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi modern. Puisi lama itu masih terikat pada irama, bait, dan jumlah baris. Dan puisi lama ini seperti pantun atau syair. Nah, sedangkan puisi modern ini tidak terikat pada jumlah baris atau bait atau rima di dalam penulisannya dalam arti bebas. Namun bebas itu bukan berarti bebas semau-mau kita ya. Tentu saja bebasnya itu tetap ada etika dalam penulisannya. Karya sastra puisi ini memang banyak sekali pengertian dan definisi dari para penyair. Namun tujuannya tetap sama, yaitu menunjukkan bahwa puisi merupakan karya sastra atau karya sastra yang harus menggunakan keindahan bahasa, misalnya seperti metafora. Selanjutnya yaitu cara membaca puisi yang baik dan benar. Sebelum Ibu melanjutkan menjelaskan, ada yang tahu langkah-langkah membaca puisi? Ya. Ada 7 cara membaca puisi yang baik dan benar. Yang pertama ada artikulasi dan intonasi yang tepat.
Artikulasi merupakan pengucapan kata secara jelas sehingga menghasilkan bunyi bahasa yang bisa didengar oleh penonton. Mengucap kata yang jelas pastinya dengan cara membuka mulut dan mengeluarkan suara agar suara terdengar jelas. Seperti kita mengucapkan huruf-huruf vokal. Anda mengucap huruf A, maka bukaan mulut selebar mungkin. Intonasi yaitu tinggi rendahnya nada pada kalimat yang menekankan pengucapan pada kata-kata tertentu sehingga menghasilkan keindahan yang didengar oleh penonton, seperti pada pengucapan puisi Wiji Tukul. Maka hanya ada satu kata, lawan. Dalam pengucapan artikulasi dan intonasinya harus tepat agar pengucapan tersebut membangun rasa semangat. Lalu yang kedua ada ekspresi atau mimik. Ekspresi merupakan suatu bentuk kejiwaan perasaan ketika Anda membaca puisi, dan mimik adalah raut wajah yang menggambarkan isi dalam puisi serta penjiwaannya. Kedua hal ini sangat penting bagi keindahan puisi. Jadi makin matang ketika dibaca. Maka dari itu membaca puisi mesti bisa untuk mengekspresikan dan menyesuaikan mimik wajah dari tulisan. Lalu yang ketiga ada gerak tubuh. Gerak tubuh merupakan pelengkap dari pembacaan puisi. Kenapa begitu? Ya, bayangkan saja kalau ekspresi tanpa gerakan tubuh seperti bicara saja, Anda bicara dengan orang lain pasti kan ada gerakan tubuh walaupun hanya sedikit kan, itu merupakan refleks. Tapi kalau dalam membaca puisi kita harus menciptakan gerak tubuh yang sesuai dengan puisi tersebut. Contohnya pada potongan puisi Wiji Tukul, maka hanya ada satu lawan. Pasti di depan penonton, tubuh Anda pasti bergerak paling tidak mengangkat satu tangan, sehingga penonton akan mendapatkan suasana dari puisi yang kita bacakan. Lalu yang keempat ada mental. Mental kita harus kuat agar ketika kita membaca puisi tidak terjadi demam panggung. Apa itu demam panggung? Maksudnya adalah kondisi di mana kita canggung dalam berbicara, dalam beraktivitas di panggung atau di depan penonton. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya dengan cara sering-seringlah berlatih membaca puisi di depan teman-teman kalian. Hilangkan rasa malu, hilangkan rasa gengsi kalian ketika membaca puisi di depan teman-teman kalian. Itu akan membantu meningkatkan kepercayaan diri kalian ketika kalian berbicara di depan publik. Begitu juga nanti ketika kalian membacakan puisi di depan banyak penonton, kalian akan terbiasa dengan itu dan tidak akan merasa canggung ketika membaca puisi di hadapan publik atau di depan penonton. Yang kelima, membaca. Penting bagi kita untuk lancar dan tepat dalam tempo pembacaan agar penonton menikmati puisi yang kita bacakan. Lancar dan tepat, kedua hal ini sangat penting dan harus menyatu dalam penampilan kita. Kita harus sering berulang-ulang dalam membaca agar kita lancar, karena kalau tidak lancar susah kan untuk kita mengekspresikan puisi yang akan kita bacakan. Begitu juga dengan ketepatan. Ketepatan kita dalam membaca puisi itu harus lancar. Lalu yang keenam ada pengaturan pernapasan. Pengaturan pernapasan itu sangat penting karena kalau kita tidak bisa mengatur pernapasan kita, maka saat kita membacakan puisi itu kita akan kewalahan, terutama ketika puisi yang kita bacakan itu memiliki larik yang panjang. Kita akan terengah-engah kalau kita tidak tahu cara mengatur pernapasan kita. Pengaturan pernapasan juga berkaitan dengan intonasi dan artikulasi. Ketika kita dapat mengatur napas, maka bunyinya pun akan terdengar jelas. Selain itu, pernapasan juga digunakan untuk membuat berhenti sejenak atau membuat napas menjadi terengah-engah. Yang ketujuh ada makna puisi. Ketika kita membacakan sebuah puisi, kita harus tahu apa makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Setidaknya kita tahu kapan dan untuk apa puisi itu dibuat. Mengapa demikian? Karena puisi itu misterius. Kita bisa menebak artinya, tapi belum tentu kan apa yang kita tebakkan itu sesuai dengan apa yang ditulis oleh penulis. Puisi memiliki makna yang berlapis dan kadang bersifat imajinatif. Maksudnya adalah dalam setiap frasa tentu memiliki makna yang luas.
yang jauh dari dugaan kita. Maka dari itu kita harus memahami makna puisi dengan cara membedah secara bahasa atau secara keseluruhan dari bahasa. Demikian penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas pada kalian, yaitu kalian bebas menentukan tema apa saja dari puisi siapa saja untuk praktek membaca puisi. Dan untuk praktek membaca puisi ini akan Ibu ambil sebagai nilai UTS. Jadi silahkan kalian cari puisi yang tepat atau yang cocok sesuai dengan karakter kalian atau sesuai dengan perasaan kalian, sesuai dengan keadaan kalian. Silahkan kalian pilih dan kita akan praktek satu persatu. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Kalau sudah cukup, maka kesimpulan kita hari ini adalah bahwa membaca puisi itu sangat penting untuk kita, karena dengan membaca puisi sama saja kita mengapresiasi karya-karya sastra yang ada di Indonesia. Dengan membaca puisi kita dapat menuangkan imajinasi kita, perasaan kita melalui karya-karya puisi. Nah, seperti karya puisi. Manfaat membaca puisi ini masih banyak ya. Kita dapat menghilangkan stres atau bad mood dengan cara membaca puisi. Karena dengan membaca puisi kita tidak merasa kesepian. Terkadang ketika kita membaca puisi itu sama seperti apa yang kita rasakan, sehingga kita tidak merasa sendiri, seperti itu ya. Dengan membaca puisi kita juga merasakan kebahagiaan, karena dengan membaca puisi kita mendapatkan suasana baru, keadaan yang baru melalui imajinasi kita. Dengan suasana yang baru seperti itu kita dapat melupakan masalah-masalah yang kita hadapi, seperti itu ya. Dengan membaca puisi juga kita menambah vocabulary and knowledge, tambahan kosakata yang baru atau menambah pengetahuan yang baru melalui membaca puisi. Cara membaca puisi tadi ada 7 ya. Ada yang masih ingat? Ya. Artikulasi atau intonasi, mimik atau gerak tubuh, pengaturan pernapasan, membaca atau makna puisi. Oke, kalau seperti itu Ibu rasa sudah cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Kalau sudah cukup, maka kita akhiri pelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Silahkan untuk ketua menyiapkan dan pimpin doa sebelum kita pulang. Cukup. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan Om Santi 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 Om. Selamat pagi.